Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 6 yang hebat, jumpa lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Dan selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 6 tema 1 subtema 1 pada pembelajaran pertama. Sebelum mulai pembelajaran, silahkan adik-adik menyiapkan alat tulis dan buku siswa kelas 6 tema 1. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 6 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 6 tema 1 subtema 1 pada pembelajaran 1 halaman 1. Perhatikan berbagai tumbuhan di sekitarmu. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Yuk kita cari tahu. Selanjutnya, pada ayo diskusi, silahkan adik-adik mengamati gambar berikut ini. Kemudian pada halaman 2, buatlah 2 pertanyaan mengenai tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Di sini kakak akan memberikan contoh 2 pertanyaan mengenai tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Pertanyaan pertama, apakah manusia dan hewan memperoleh manfaat dari tumbuhan? Jawab, ya, hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. Pertanyaan kedua, apa manfaat tumbuhan bagi manusia? Jawab, manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain sebagai sumber energi manusia, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh, sumber oksigen untuk bernafas, pengikat air tanah, dan peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Selanjutnya pada ayo membaca, silahkan adik-adik membaca sebuah artikel yang berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak halaman 2 sampai halaman 3. Selanjutnya pada halaman 4, bacalah dengan seksama. Tulislah ide pokok dan informasi penting dari teks berjudul Bagaimana Jagung Berkembang Biak dengan mengisi diagram berikut. Mari bersama-sama kita mengisi diagram pada halaman 4. Jawaban berikut bisa adik-adik pindahkan pada diagram tersebut. Ide pokok paragraf 1 yaitu jagung merupakan sumber karbohidrat dan makanan pokok. Ide paragraf kedua, perkembangbiakan jagung dimulai dari biji. Ide pokok paragraf ketiga, pembuahan jagung terjadi saat tepung sari jatuh ke kepala putik. Ide paragraf keempat, bunga jagung berkembang menjadi buah. Ide paragraf kelima, petani mengembangbiakkan jagung dengan menanam kembali sebagian biji jagung. Selanjutnya, diskusikan diagrammu dengan teman kelompokmu. Kembangkan ide pokok dan informasi pada diagram menjadi sebuah tulisan. Serahkan tulisanmu kepada gurumu. Berikut adalah contoh tulisan yang kakak kembangkan dari ide pokok di atas. Adik-adik bisa menyalinnya sebagai jawaban alternatif. Jagung sumber karbohidrat. Jagung dijadikan makanan pokok. Jagung berkembang biak dengan biji. Setelah 4 hari, tunas jagung muncul ke permukaan tanah. Jagung dapat dipanen setelah 3-4 bulan. Buah jagung berbentuk tongkol. Pada bagian ujung jagung terdapat rambut halus. Tepung sari terdapat pada rambut halus jagung. Pembuahan terjadi saat tepung sari hinggap di kepala putik. Kepala putik terdapat di bagian bawah jagung. Bunga jagung berkembang menjadi buah jagung. Jagung siap dipanen saat bijinya kecoklatan dan tongkolnya mengering. Biji jagung merupakan bagian yang dimakan. Petani mengembangbiakkan jagung dengan menanam kembali sebagian jagung.
perkembangbiakan jagung dimulai dari biji. Kemudian pada Ayo Mengamati halaman 5, silahkan adik-adik mengamati gambar bunga dan bagian-bagian bunga serta macam-macam penyerbukan. Lalu dilanjutkan pada Ayo Berdiskusi halaman 6. Amatilah lingkungan di sekitarmu. Temukan satu jenis tumbuhan yang sedang berbunga. Gambarkan bagian-bagian bunga dan tuliskan cara penyerbukannya pada kolom berikut ini. Mari bersama-sama kita mengisi kolom pada halaman 6. Dan berikut adalah jawaban. Gambar bagian-bagian bunga, kakak memberikan contoh gambar bunga sepatu. Sedangkan cara penyerbukannya, bunga kembang sepatu adalah bunga yang memiliki morfologi sebagai tanaman perdu tegak. Penyerbukan pada bunga sepatu terjadi pada saat serbuk sari jatuh kepada butik. Bagian serbuk sari bunga kembang sepatu pada berbagai warna hampir sama, yaitu berwarna kuning. Sedangkan putik bunga kembang sepatu memiliki warna yang berbeda dari serbuk sari, biasanya berada di tengah-tengah karena dikelilingi oleh serbuk sari. Penyerbukan pada bunga sepatu biasanya dibantu oleh angin dan hewan seperti lebah dan kupu-kupu. Selanjutnya, sampaikan hasilnya kepada teman kelompokmu. Adakah perbedaan dengan hasil temanmu? Apakah perbedaannya? Diskusikan perbedaan tersebut dengan temanmu. Menurutmu, apa manfaat perkembangbiakan generatif? Carilah informasinya dan tuliskan pada tempat yang telah disediakan. Mari bersama-sama kita mengisi kolom pada halaman 6 bagian bawah. Manfaat perkembangbiakan generatif diantaranya dapat melakukan pengembangan varietas tanaman baru dengan penyilangan, menghasilkan bibit yang memiliki akar dan batang kuat, melestarikan keanekaragaman hayati, dan menghasilkan tanaman yang lebih tahan hama. Kemudian silakan adik-adik membaca bacaan mulai halaman 8 sampai halaman 13. Selanjutnya, setelah adik-adik selesai membaca bacaan tersebut, kita ke halaman 13 untuk menjawab sebuah pertanyaan. Bagaimana dengan kehidupan budaya Indonesia? Diskusikanlah budaya dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia dengan temanmu. Kamu dapat menemukan tambahan informasi melalui gurumu atau buku bacaan di perpustakaan. Berikut adalah contoh hasil diskusi. Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang dihuni oleh beragam suku bangsa dengan budaya masing-masing. Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia. Agama Islam merupakan agama yang paling banyak dianut masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan negara yang berbentuk republik dengan kepala negara seorang presiden. Indonesia pernah dijajah oleh Portugis, Belanda, dan Jepang. Salah satu olahraga tradisional Indonesia adalah pencak silat. Bunga melati putih atau Jasminum sambac merupakan salah satu dari 3 bunga nasional Indonesia. Kebiasaan minum teh di Indonesia pun tidak mengenal waktu khusus. Bangsa Indonesia memiliki budaya gotong royong. Budaya gotong royong menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Indonesia juga memiliki tarian dan kesenian yang sudah dikenal masyarakat dunia seperti tari saman dari Aceh dan tari kecak dari Bali. Kesenian yang terkenal antara lain wayang dan reog Ponorogo. Selanjutnya pada Ayo Menulis halaman 14, kamu sudah belajar keunikan negara-negara ASEAN mulai dari kondisi geografis, bunga hingga kebudayaannya. Pilihlah 2 negara ASEAN. Carilah perbedaan dan persamaan karakteristik dari kedua negara tersebut mulai dari tumbuhan yang hidup,
khususnya bunga yang menjadi ciri khas negara dan kondisi sosial budaya mereka. Kamu bisa menyebutkan nama bunga, nama sebutan, pemanfaatan, dan tempat tumbuhnya. Tulislah pemikiranmu tentang karakteristik negara pada diagram Venn yang telah disiapkan. Perhatikan caranya berikut ini. 1. Tentukan 2 negara yang akan kamu cari informasi lebih dalam lagi. Tulislah di kotak yang tersedia. 2. Tulis masing-masing karakteristik di lingkaran sesuai dengan negaranya. 3. Di tengah lingkaran, kamu dapat menuliskan persamaan karakteristik yang dimiliki oleh kedua negara. Di sini kakak memberikan contoh negara Indonesia dan negara Singapura. Karakteristik negara Indonesia, pemanfaatan anggrek digunakan sebagai bunga hias. Luas Indonesia kurang lebih 1.905.000 km persegi. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan potensi wisata karena kekayaan budaya dan alam yang indah. Sedangkan negara Singapura karakteristiknya pemanfaatan anggrek dijadikan aromaterapi. Luas Singapura hanya 719,1 km persegi. Bahasa Inggris sebagai bahasa resmi dan potensi wisata karena modernisasi negara. Sedangkan karakteristik Indonesia dan negara Singapura yang sama diantaranya sama-sama negara tropis, anggrek sebagai bunga hiasan, negaranya berbentuk republik dan sama-sama pernah dijajah. Nah, adik-adik kelas 6 yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.